Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Malam itu hujan baru saja berhenti membasahi jalanan Kebayoran Lama. Lampu-lampu toko memantulkan cahaya ke jalanan basah, menciptakan bayangan panjang yang menari di aspal. Di sudut gang kecil ada satu warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan Warung Mie Aceh. Asap mengepul dari wajan besar, aroma rempah dan cabai goreng bercampur dengan udara malam yang lembab, suara desis minyak. Hiruk-pikuk pelanggan dan dentingan sendok garpu jadi musik malam yang akrab di telinga. Di balik meja dapur, seorang pria berumur 46 tahun dengan tubuh kekar dan wajah keras sedang sibuk mengaduk mie dengan tangan cekatan. Dialah Pak Dani, pemilik warung itu. Di sampingnya ada istrinya, Bu Nana, perempuan berwajah tegas dengan senyum yang jarang terlihat. Ia melayani pelanggan dengan cepat, matanya selalu waspada seolah takut ada sesuatu yang salah. "Tambahin cabai lagi, Bu. Kurang pedas," teriak salah satu pelanggan. "Siap, Bang," sahut Bu Nana sambil tersenyum tipis. Warung itu tampak ramai setiap malam, tapi di antara tawa pelanggan, tersimpan suasana yang aneh. Kadang terdengar bunyi sendok jatuh sendiri, atau kursi bergeser pelan tanpa ada yang menyentuh. Beberapa pelanggan pernah menatap ke dapur dengan wajah bingung. "Bu, itu siapa yang bantuin masak di belakang?" "Nggak ada siapa-siapa, Mas, cuma suami saya," jawab Bu Nana cepat. Meski wajahnya mendadak pucat, malam semakin larut dan satu persatu pelanggan pulang. 3 anak mereka, Riko, 18 tahun, Nisa, 15 tahun, dan Tio, 8 tahun, sudah tertidur di ruang belakang. Hujan kembali turun rintik-rintik. Pak Dani menutup warung. Tapi sebelum lampu dimatikan, ia sempat melihat sesuatu di kaca etalase. Bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tinggi, kurus, berkulit gelap seperti arang, dan matanya merah menyala. Pak Dani menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara gemericik air hujan di atap seng dan angin yang membuat tirai plastik berayun pelan. Ia menarik napas panjang. "Ah, capek kali ya," gumamnya sambil tertawa kecil. Namun Bu Nana yang sedang mencuci piring memperhatikan wajah suaminya. "Kau lihat juga kan, Dan?" katanya lirih. Pak Dani berhenti mengelap meja. "Lihat apa?" Bayangan itu. Suara hujan makin deras. Pak Dani mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Di luar suara sendok dan mangkuk berdenting sendiri, seperti ada yang sedang makan. Keesokan harinya suasana warung berbeda. Jumlah pelanggan berkurang drastis. Warung di seberang jalan milik Pak Harjo saingannya kini lebih ramai. Warung Pak Harjo menjual makanan serupa, mie Aceh juga, tapi dengan tambahan menu khas Medan. Pelanggan mulai berpindah. Beberapa bahkan terang-terangan berkata, "Mie Pak Harjo sekarang lebih enak, bumbunya wangi, nggak kayak dulu." Ucapan itu membuat Bu Nana panas hati. Ia memandangi warung Pak Harjo dari balik tirai plastik dengan tatapan tajam. "Mereka pasti pakai cara kotor," bisiknya. Pak Dani hanya diam. Ia tahu istrinya mulai tak sabar. Malam itu ketika mereka menghitung hasil dagangan, uang di kaleng tampak sedikit sekali. "Dulu semalam bisa 2 juta, sekarang nggak sampai 500 ribu, keluh Bu Nana. Pak Dani mendesah panjang. "Sabar aja, Nah. Namanya usaha, ada naik turunnya." Bu Nana menatap suaminya tajam. "Kalau kita terus sabar, warung bisa tutup." "Anak-anak mau makan apa?" Sunyi. Hanya suara angin malam masuk dari celah dinding papan. Tak lama kemudian datang seorang pelanggan asing. Laki-laki berjas hitam, berkulit pucat dan beraroma dupa. Ia datang sendirian, memesan mie Aceh pedas level paling tinggi. Ia duduk di pojok, jauh dari lampu. Wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Saat selesai makan, pria itu menatap Pak Dani dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Rasanya enak, tapi rasanya belum hidup. "Maksud Bapak?" tanya Pak Dani bingung. "Kalau ingin rasa yang benar-benar hidup, datanglah ke timur. Di sana ada bumbu yang tidak bisa dibeli manusia biasa." Setelah itu, pria tersebut meninggalkan uang 200 ribu di meja dan pergi begitu saja, tanpa menunggu kembalian, tanpa jejak langkah. Bu Nana menggenggam uang itu, wajahnya tegang. "Dan aku rasa itu bukan manusia." Pak Dani diam, tapi di matanya ada rasa penasaran bercampur takut. Malam itu mereka tidak bicara banyak, namun dalam hati kecil mereka, kata-kata pria itu terus terngiang. Bumbu yang tidak bisa dibeli manusia biasa.
Beberapa hari kemudian warung makin sepi. Pelanggan satu persatu hilang. Dan gosip mulai beredar bahwa warung mereka memakai santet agar mie terasa nikmat. Ironisnya, fitnah itu justru datang dari arah warung Pak Harjo Bu Nana murka. Aku nggak mau kalah dan aku nggak mau kalah dari dia. Matanya berkaca-kaca tapi bukan karena sedih, melainkan ambisi dan dendam. Pak Dani mencoba menenangkan tapi kata-kata Bu Nana menusuk. Kalau kamu nggak bisa cari jalan, aku sendiri yang akan pergi ke Jawa Timur itu. Nama Jawa Timur membuat ruangan mendadak hening. Entah kenapa kata itu terasa berat dan gelap. Malam itu, ketika semua anak sudah tidur, Pak Dani duduk di depan warung yang kosong. Ia menatap jalan basah, sementara lampu neon di atas kepalanya berkelap-kelip seperti mau padam. Angin malam membawa suara samar-samar seperti bisikan. Datanglah ke timur, di sana rasa hidup selamanya. Pak Dani menelan ludah. Ia tahu sejak malam itu, jalan mereka tidak akan bisa kembali seperti semula. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi keluarga Pak Dani. Warung mie Aceh yang dulu selalu ramai kini hanya dikunjungi segelintir pelanggan setia. Sementara itu di seberang jalan, warung milik Pak Harjo justru tak pernah sepi. Lampu neonnya terang, suara orang tertawa dan sendok berdenting terdengar sampai tengah malam. Setiap kali menatap ke arah sana, Bu Nana merasa dadanya sesak. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa mereka yang sudah berjualan lebih dulu kini justru kalah. Aku nggak habis pikir, keluhnya sambil menyendok kuah mie yang sudah mulai dingin. Kok bisa warung dia tiba-tiba seramai itu? Dulu kan nggak laku-laku. Pak Dani diam saja menatap panci rebusan mie yang terus beruap pelan. Suasana warung mereka makin muram. Beberapa pelanggan bahkan mulai berkomentar dengan nada sinis. Mie-nya sekarang nggak kayak dulu ya, rasanya hambar. Kayaknya bumbu Harjo lebih sedap deh. Kayak ada wangi-wangi rempah aneh. Setiap ucapan itu seperti pisau menusuk hati Bu Nana. Ia mulai menyimpan amarah. Malam itu setelah warung tutup, Bu Nana duduk di ruang belakang, memandangi tumpukan uang hasil jualan yang tak sampai 200.000 rupiah. Aku nggak mau hidup kayak gini terus dan, katanya pelan tapi tajam. Aku capek miskin. Pak Dani menatap istrinya. Nah kita udah usaha semampu kita. Mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Sudah bertahun-tahun kita buka warung ini dan, lihat Harjo itu. Dulu dia numpang resep ke aku, sekarang malah nginjek kepala kita. Suasana menegang, hujan turun deras mengguyur atap seng hingga suara gemuruhnya menelan percakapan mereka. Listrik sempat mati beberapa kali membuat ruangan diselimuti cahaya petir yang sesekali menyambar dari luar jendela. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari depan warung. Pak Dani, Banana. Suaranya dalam dan berat seperti keluar dari dada yang berlubang. Pak Dani membuka tirai depan tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ada air hujan yang menggenang dan bau dupa samar yang tertinggal di udara. Bu Nana menelan ludah, matanya membesar. Dan bau ini sama kayak waktu itu. Ia teringat pada pria berjas hitam yang datang beberapa hari lalu. Pria aneh yang memberi mereka isyarat tentang bumbu dari timur. Malam itu, keduanya tak bisa tidur. Bu Nana duduk di lantai dapur, menatap kosong ke arah tungku yang sudah padam. Dan katanya perlahan, kau ingat kata pria itu? Tentang bumbu yang nggak bisa dibeli manusia biasa, Pak Dani mengangguk pelan. Aku mau kita cari ke sana, lanjut Bu Nana dengan nada yakin. Ke timur. Ke tempat itu, Pak Dani terdiam. Ia tahu maksud istrinya bukan sekadar jalan-jalan. Nah jangan main-main sama hal kayak gitu. Ujarnya tegas. Aku pernah dengar cerita, orang yang minta kekayaan dari pesugihan, hidupnya nggak bakal tenang. Bu Nana menatapnya tajam. Tapi hidup kita sekarang juga nggak tenang dan lihat anak-anak kita. Riko kerja serabutan, Nisa nggak bisa lanjut sekolah. Tio tiap malam nangis karena lapar. Suara petir menyambar di luar jendela, membuat mereka sama-sama terdiam. Bu Nana menangis tanpa suara. Air matanya menetes ke meja yang basah oleh sisa hujan yang merembes dari atap. Keesokan harinya, Bu Nana sengaja pergi ke warung Pak Harjo. Ia berdiri di seberang jalan memperhatikan dari jauh. Tiap kali pelanggan datang, Pak Harjo menyapa dengan ramah. Tapi ada satu hal aneh. Setiap kali ia memasak, asap dari wajan terlihat pekat berwarna hitam, dan aroma yang keluar bukan seperti rempah, tapi seperti daging terbakar. Harjo bukan manusia biasa, gumam Bu Nana sambil menggigit bibir. Dia pasti pakai ilmu hitam. Ketika ia pulang, wajahnya pucat tapi matanya berkilat penuh tekad. Dan kita harus ke Jawa Timur, katanya langsung tanpa basa-basi. Nah, tolong. Jangan gegabah. Aku serius. Aku sudah tahu siapa yang bisa bantu.
Aku dengar dari orang warung sebelah. Ada tempat di Banyuwangi, tempat orang-orang mencari pesugihan, namanya Alas Purwo. Nama itu membuat udara di dapur tiba-tiba terasa berat. Pak Dani mencoba menenangkan diri, tapi entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Ia pernah dengar nama itu. Tempat orang datang untuk berdagang dengan yang tak terlihat. Malamnya, saat mereka sedang berdebat pelan di dapur, Riko mendadak masuk sambil ketakutan. "Pak, di depan warung ada orang," katanya dengan suara gemetar. Pak Dani buru-buru keluar. Di depan warung di bawah rintik hujan berdiri sosok pria berjas hitam yang sama. Wajahnya tetap tidak jelas tapi suaranya terdengar jelas, berat dan dalam. "Sudah waktunya kalian mencari rasa sejati. Rasa yang akan membuat manusia datang bahkan dari alam kubur sekalipun." Setelah mengucap kalimat itu, pria tersebut perlahan memudar, seolah terbawa angin. Pak Dani terpaku. Bu Nana menggenggam lengan suaminya dengan kuat. "Kau lihat sendiri kan?" katanya dengan mata membelalak. Pak Dani tak bisa berkata-kata. Di hatinya muncul perasaan ngeri yang sulit dijelaskan. Tapi bersamaan dengan itu ada rasa penasaran yang makin dalam. Rasa yang menakutkan tapi juga menggoda. 3 hari kemudian, mereka berdua meninggalkan Jakarta diam-diam, berpamitan kepada anak-anak dengan alasan ingin mencari bahan baku bumbu baru di Jawa Timur. Namun dalam hati, Pak Dani tahu perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Ia hanya berharap mereka bisa kembali sebelum semuanya terlambat. Dan di warung yang mereka tinggalkan, kuali besar di dapur mendidih sendiri, meski api sudah padam. Dari dalamnya muncul gelembung merah seperti darah, dan terdengar suara lirih berbisik pelan, "Ke timur." Tempat rasa sejati. Langit Jakarta pagi itu tampak kelabu. Kabut tipis menutupi jalanan, dan suara klakson bersahutan di kejauhan. Pak Dani dan Bu Nana berangkat dengan bus malam menuju Banyuwangi, membawa tas kecil berisi pakaian, sedikit uang, dan sejumput harapan. Kepada anak-anak mereka hanya bilang akan mencari bumbu rahasia dari kampung. Namun di dalam hati keduanya tahu, mereka sedang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar urusan bumbu. Perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Sepanjang jalan, Bu Nana nyaris tidak berbicara. Ia hanya menatap keluar jendela, memperhatikan pemandangan kota yang perlahan berubah menjadi hutan dan sawah. Pak Dani sesekali meneguk air mineral, tapi tenggorokannya tetap terasa kering. Di dalam bus lampu remang dan sebagian penumpang sudah tertidur. Tapi di barisan kursi paling belakang, duduk seorang laki-laki tua berwajah pucat dengan topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Setiap kali bus melewati tikungan, matanya terlihat memandang lurus ke arah Pak Dani dan Bu Nana tanpa berkedip. Bu Nana sempat merasa risih lalu berbisik pelan dan, "Kau lihat orang di belakang itu?" Pak Dani menoleh, tapi kursi belakang sudah kosong. Ia menghela napas. "Mungkin kau salah lihat." Namun sepanjang malam Bu Nana tidak bisa tidur. Ia merasa seperti ada yang mengikuti bus mereka dari luar jendela. Bayangan gelap berlari di antara pepohonan, selalu sejajar dengan laju kendaraan. Pagi menjelang, bus berhenti di sebuah terminal kecil di Banyuwangi. Udara di sana terasa berbeda, dingin tapi pengap seperti ada sesuatu yang menekan dada. Di pinggir jalan ada papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Alas Purwo." Bu Nana menatap tulisan itu dengan mata lebar. Ia seperti tersihir. "Kita sudah dekat dan..." Tempatnya nggak jauh lagi. Mereka menyewa ojek menuju sebuah desa kecil bernama Desa Gelagah Putih. Tempat yang konon dikenal karena banyak orang pintar tinggal di sana. Jalan menuju desa itu sempit dan sepi. Hanya suara jangkrik dan deru angin yang menemani. Beberapa warga yang mereka lewati menatap mereka dengan tatapan curiga. Bahkan ada yang langsung menutup pintu rumah begitu melihat mereka. Di ujung jalan, mereka berhenti di depan rumah kayu tua dengan halaman penuh patung batu berlumut. Seorang kakek kurus dengan mata putih dan gigi hitam keluar sambil membawa tongkat. "Kalian dari Jakarta ya?" katanya pelan tanpa ditanya. Pak Dani mengangguk. "Betul, Mbah. Kami ingin mencari orang yang bisa membantu urusan rezeki." Kakek itu menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis. "Kalian sudah menemukannya. Aku Mbah Sardi." Mbah Sardi mengundang mereka masuk. Di dalam rumahnya bau dupa dan darah ayam bercampur menjadi aroma yang membuat kepala pening. Dinding penuh dengan raja-raja kuno, gambar makhluk aneh bertaring, dan kuali tua yang masih hangat seperti baru saja dipakai. Bu Nana menggenggam tangan suaminya erat-erat, tapi Mbah Sardi justru tertawa lirih. "Kalian takut?
Semua yang datang ke sini pasti takut di awal. Tapi setelah mencicipi hasilnya, rasa takut itu hilang sendiri. Pak Dani mencoba berani. Kami tidak ingin menyakiti siapapun, Mbah. Kami cuma ingin warung kami ramai lagi. Mbah Sardi terkekeh pelan. Tidak ada rezeki tanpa tumbal, nak. Dunia ini selalu menuntut keseimbangan. Kalau ingin dagangan laku, harus ada rasa manusia di dalamnya. Bu Nana spontan menatap suaminya. Maksud Mbah, rasa manusia? Rasa yang datang dari daging hidup, darah segar dan niat yang rela menukar cinta dengan keserakahan. Hening, hanya suara jangkrik dan api dupa yang berdesis. Mbah Sardi lalu mengambil sebuah kendi tanah liat dari pojok ruangan. Ia membukanya perlahan, dan aroma busuk menyengat keluar. Di dalamnya ada segumpal daging merah yang masih berdenyut pelan, seolah hidup. Ini contoh bumbu hidup. Kalau kau mau, nanti aku buatkan yang baru. Pak Dani mulai merasa mual, tapi sebelum ia bisa bicara, Bu Nana sudah lebih dulu berkata, kami mau, Mbah. Kami siap melakukan apapun. Mbah Sardi menatap mereka tajam, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi ingat setelah ini kalian tidak boleh menyesal. Ritualnya harus dilakukan malam Jumat di hutan Alas Purwo. Kalian akan bertemu penjaga rasa sejati. Malamnya mereka dibawa ke dalam hutan. Langit tertutup awan hitam, suara serangga menghilang, dan udara berubah dingin menggigit. Di tengah hutan, Mbah Sardi membuat lingkaran dari garam dan darah ayam hitam. Ia meminta Pak Dani dan Bu Nana mencelupkan tangan ke dalam kuali berisi darah panas, lalu mengucap janji. Demi rasa yang tak akan basi, demi rezeki yang tak akan berhenti. Saat mereka mengucapkan kalimat itu, tanah di sekitar mulai bergetar. Dari balik pepohonan muncul bayangan besar berwujud manusia tapi tanpa wajah. Tubuhnya hitam seperti arang, matanya kosong, dan suaranya seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah. Kalian memanggil aku. Suara itu bergema di kepala mereka, bukan di telinga. Kalian ingin rasa yang tak habis, tapi kalian harus memberi gantinya. Bu Nana menggigil tapi tak berani mundur. Apa gantinya, Tuan? Tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu menunduk lalu menunjuk ke arah dada mereka berdua. Darah dari keturunanmu. 1 nyawa, setiap 7 malam. Pak Dani spontan menolak. Tidak, kami nggak mau itu. Namun Mbah Sardi berteriak marah, terlambat. Kau sudah memanggilnya. Kau sudah mencelupkan tangan ke darah perjanjian. Angin berhembus kencang. Ranting-ranting berjatuhan dan suara jeritan seperti ribuan orang lapar memenuhi hutan. Bu Nana berteriak histeris saat melihat darah menetes dari telapak tangannya sendiri, lalu menyerap ke tanah seperti disedot sesuatu. Makhluk hitam itu tertawa, suara tawanya seperti suara sendok mengaduk kuali panas. Mulai malam ini, rasa kalian tak akan dilupakan manusia, tapi harga yang kalian bayar akan membuat keturunanmu menangis sampai akhir zaman. Dan seketika semuanya gelap. Ketika mereka sadar mereka sudah berada di tepi hutan, pakaian mereka kotor, tangan mereka berlumuran darah yang sudah mengering. Bu Nana menatap Pak Dani dengan napas terengah. Dan apa yang barusan kita lakukan? Pak Dani tak bisa menjawab. Ia hanya menatap telapak tangannya. Dan di sana samar-samar muncul lambang seperti huruf kuno terbakar di kulitnya. Di kejauhan terdengar ayam berkokok tanda fajar tiba. Tapi suara itu terasa aneh. Karena disusul dengan bisikan halus dari arah hutan. Ingat janji kalian, 7 malam. Malam itu, di bawah langit yang kelam tanpa bintang, suara jangkrik mendadak hilang seolah hutan ikut menahan napas. Pak Dani dan Bu Nana berdiri di tengah lingkaran tanah, yang digambar dengan darah ayam hitam. Di depannya Mbah Sardi duduk bersila sambil menatap kuali besar berisi cairan merah, kehitaman yang terus mendidih, padahal tidak ada api di bawahnya. Aroma amis menusuk hidung, membuat Bu Nana hampir muntah, tapi Mbah Sardi menegurnya keras. Jangan kau tolak baunya. Itu aroma dari janji kalian sendiri. Pak Dani menggenggam tangan istrinya erat-erat. Hujan gerimis mulai turun, tapi tidak memadamkan bara dupa di sekitar lingkaran ritual. Mbah Sardi menengadahkan kedua tangannya. Suaranya berat dan bergetar seperti keluar dari dalam tanah. Wahai penjaga rasa sejati, dengarlah panggilan darah 2 manusia yang ingin menukar letih menjadi nikmat. Lapar menjadi rezeki. Tiba-tiba, api menyala sendiri di kuali itu, menyemburkan asap hitam yang naik tinggi ke langit. Dari dalam asap itu muncul tangan besar berwarna kelam. Jari-jarinya panjang seperti cakar. Bu Nana menjerit dan berusaha mundur, tapi Mbah Sardi menekan pundaknya keras. Diam!
Kalau kau mundur sekarang, nyawamu langsung diambil. Makhluk itu muncul perlahan, Bang, tinggi, kurus, berwajah kabur seperti tertutup kabut darah. Suaranya seperti bisikan ribuan orang yang kelaparan. Kalian memanggilku. Penunggu rasa, apa yang kalian inginkan? Pak Dani berusaha berbicara tapi lidahnya keluh. Bu Nana yang lebih dulu menjawab dengan suara bergetar. Kami ingin dagangan kami ramai, Mbah. Kami ingin hidup kami berubah. Makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tanah terbakar. Ia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba tangan Pak Dani dan Bu Nana terangkat sendiri. Lalu masuk ke dalam kuali mendidih itu. Suara daging yang terbakar terdengar jelas. Bau gosong bercampur darah menguar ke udara. Mereka menjerit kesakitan tapi tak bisa menarik tangannya. Dari dalam kuali, cairan merah itu seperti hidup. Menyerap darah mereka dan berubah warna menjadi hitam pekat. Basardi tertawa lirih. Suaranya seperti bisikan maut. Sekarang, kalian sudah terikat. Tak bisa lari, tak bisa menolak. Setiap 7 malam dia akan menagih. Makhluk itu menghilang bersama asapnya, meninggalkan suara lirih. Tukar darahmu dengan rasa, tukar dagingmu dengan nikmat. Hujan deras tiba-tiba turun mengguyur, memadamkan dupa dan bara api. Tapi kuali itu tetap panas, dan tangan mereka kini memiliki tanda merah membentuk lingkaran seperti mata. Pak Dani menatap tangannya dengan napas terengah. Nah, apa yang baru saja kita lakukan? Bu Nana menatap suaminya dengan wajah penuh air mata. Kita sudah janji dan sekarang tidak ada jalan mundur. Keesokan harinya mereka kembali ke Jakarta. Begitu tiba mereka langsung membuka warung seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang aneh. Saat Pak Dani memasak mie pertama pagi itu, kuahnya terlihat lebih kental dan berwarna kemerahan. Meskipun ia hanya memakai bumbu biasa. Ketika Bu Nana mencicipinya, lidahnya seperti tersengat sesuatu. Gurih, tajam, dan membuat candu. Rasanya luar biasa dan, katanya sambil menatap kuali dengan tatapan kosong. Ini bukan bumbu biasa, ini rasa dari janji kita. Hari itu, pelanggan berdatangan tanpa henti. Bau masakan warung mereka menyebar sampai ujung gang. Orang-orang yang lewat langsung menoleh dan berkata, wangi banget, mie-nya harum sekali bikin ngiler. Warung Pak Dani kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Setiap mangkuk mie Aceh yang keluar selalu habis sampai tetes terakhir. Tapi di balik kesibukan itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Malam pertama setelah mereka pulang dari Banyuwangi, Bu Nana mendengar suara orang mengaduk di dapur. Ia pikir itu suaminya. Tapi saat dilihat dapur kosong. Hanya kuali tua itu yang masih mengepulkan uap, padahal api sudah dimatikan berjam-jam lalu. Lalu terdengar suara orang tertawa pelan dari arah kuali. Pedasnya, hidupmu. Masih kurang. Bu Nana menjatuhkan mangkuk dari tangannya. Wajahnya pucat pasi. Ia berlari ke kamar. Tapi di koridor ia sempat melihat sesuatu di ujung ruangan. Sosok tinggi berwarna hitam berdiri menghadap dinding, memegangi sendok besar yang meneteskan darah. Keesokan paginya, Pak Dani menemukan bekas tapak kaki basah menuju dapur. Tapi anehnya, jejak itu mengarah ke dalam kuali, bukan keluar. Hari berganti. Setiap malam warung mereka makin ramai. Tapi setiap pagi mereka selalu menemukan seekor ayam mati tanpa kepala. Atau noda darah segar di belakang warung. Bu Nana mulai ketakutan. Ia teringat ucapan Mbah Sardi. Setiap 7 malam dia akan menagih. Pada malam ke-7, suara tangisan terdengar dari arah belakang rumah. Anak bungsu mereka, Tio, terbangun dan berkata polos, Bu, di dapur ada orang hitam. Dia minta makan. Bu Nana menatap dapur dengan mata berkaca-kaca. Lampu dapur berkedip-kedip, dan di antara kedipan itu terlihat bayangan tinggi dengan kepala miring menatap mereka. Suaranya serak seperti datang dari dalam tanah. Sudah 7 malam, saatnya bayar rasa. Bu Nana menjerit dan menutup telinga Tio. Pak Dani yang datang berlari langsung menyiram dapur dengan air garam dan membaca doa yang ia hafal seadanya. Namun suara itu hanya tertawa. Lalu lenyap seperti asap meninggalkan bau amis dan panas yang menempel di kulit. Sejak malam itu kehidupan mereka tidak pernah sama. Warung mereka memang makin laku. Tapi setiap kali Pak Dani mengaduk kuali, kuah mie selalu berubah warna jadi merah. Seperti ada darah yang menetes dari dalamnya. Kadang, ketika mereka makan hasil masakannya sendiri, terasa seperti daging mentah. Tapi pelanggan justru semakin ketagihan. Dan di setiap suapan terakhir, mereka bisa mendengar suara bisikan halus dari kuali tua itu. Rasanya belum cukup. Beri aku lebih banyak darah.
Pak Dani dan Bu Nana hanya bisa saling pandang. Mereka tahu, mereka sudah resmi menandatangani perjanjian darah, dan dari titik itu tidak ada jalan kembali. Pagi di Kebayoran Lama biasanya ramai dengan klakson dan teriakan pedagang. Tapi pagi itu, di warung kecil milik Pak Dani dan Bu Nana, suasananya berbeda. Dari jam 6 pagi, orang-orang sudah berbaris di depan warung, bahkan sebelum pintu dibuka. Aroma mie Aceh mereka menembus jalanan, menggoda siapapun yang lewat. Bu, mie-nya satu porsi pedas sedang ya. Tambahin sambal banyak, Bu, kayak kemarin. Wah, rasanya bikin ngiler, Pak. Saya udah 3 hari kesini terus. Setiap pelanggan yang makan terlihat seperti terhipnotis. Wajah mereka berkeringat tapi tetap tersenyum. Terus menyuap mie sampai mangkuknya benar-benar bersih. Dan anehnya tidak ada satupun yang mengeluh pedas atau kenyang. Mereka hanya bilang satu hal, rasanya nggak bisa dilupain. Pak Dani berdiri di dapur, mengaduk kuali besar dengan tangan kanan yang kini selalu terasa panas setiap kali memegang sendok. Kuahnya kental dan merah kehitaman. Meskipun ia tidak menaruh cabai sebanyak biasanya, sesekali ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kuah, seperti rambut atau jari yang mencuat lalu tenggelam kembali. Ia menelan ludah, tapi setiap kali teringat tentang malam pesugihan di Banyuwangi, suara Mbah Sardi seolah muncul di kepalanya. Jangan takut pada rasa dan takutlah kalau rasa itu hilang. Bu Nana di sisi lain sibuk melayani pembeli. Wajahnya kini pucat dan matanya terlihat sayu, tapi ia tetap tersenyum palsu di depan pelanggan. Kadang saat ia menunduk mencuci mangkuk, ia bisa melihat pantulan wajah hitam di air cucian, berdiri tepat di belakangnya. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Malamnya, setelah warung tutup, mereka menghitung uang. Dalam satu hari, mereka bisa mendapatkan 3 kali lipat dari biasanya. Bu Nana menatap uang di tangannya, tapi jari-jarinya bergetar. Dan ini kayaknya nggak wajar. Dari mana datangnya semua ini? Sudah, Nan, jangan mikir macam-macam. Kita kerja keras juga, kan? Namun, dari dapur terdengar suara gemericik air panas. Padahal semua kompor sudah dimatikan. Pak Dani berjalan perlahan ke arah kuali. Asap tipis keluar dari dalamnya, dan di sana ada wajah seseorang. Samar, seperti terbentuk dari kuah yang berputar. Wajah itu tersenyum, lalu berbisik, "Semakin banyak yang makan, semakin dalam hutangmu." Pak Dani mundur ketakutan. Tangannya gemetar, tapi saat ia berkedip, wajah itu menghilang. Ia menatap Bu Nana yang sudah ketiduran di kursi. Tubuhnya terlihat letih sekali. Tapi di bawah lengan bajunya, tanda merah berbentuk mata itu tampak semakin jelas, berdenyut perlahan seperti hidup. Beberapa hari berikutnya, pelanggan makin banyak. Warung mereka menjadi buah bibir, bahkan YouTuber kuliner datang meliput, memuji rasa mie mereka yang tak tertandingi. Namun sejak itu, hal-hal menyeramkan mulai meningkat. Anak pertama mereka, Rafa, yang membantu di warung, mulai sering mimisan tanpa sebab. Kadang saat sedang mengantar pesanan, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di dapur. Suatu malam ia berkata dengan wajah ketakutan, "Ayah, waktu aku masak tadi aku lihat tangan keluar dari kuali. Tangannya kayak manusia tapi kulitnya kehitaman." Pak Dani terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu juga, bau darah segar tercium di sekitar warung. Dan anehnya pelanggan keesokan harinya justru makin banyak. Bahkan antrean sampai ke trotoar. Hari ke-7 setelah warung mulai ramai lagi, kejadian paling mengerikan terjadi. Seorang pelanggan perempuan tiba-tiba kejang-kejang setelah makan seporsi mie Aceh spesial. Mulutnya berbusa, matanya melotot, dan dari dalam perutnya terdengar suara gemericik seperti air mendidih. Orang-orang berteriak panik, tapi Pak Dani hanya berdiri kaku. Karena dari mata perempuan itu, keluar darah tipis berwarna merah tua seperti kuah mie-nya sendiri. Petugas datang, namun anehnya, tubuh perempuan itu menghilang di perjalanan ke rumah sakit. Tidak ada laporan, tidak ada jejak. Namun setelah kejadian itu, pengunjung malah bertambah banyak. Malamnya Bu Nana tak bisa tidur. Ia mendengar suara anak bungsunya Tio berbicara sendiri di ruang tamu. Kakak perempuan itu bilang rasanya enak, Bu. Dia tadi makan sama aku. Bu Nana langsung terbangun dan berlari. Di ruang tamu ia melihat Tio duduk menghadap tembok, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Di tembok itu ada bekas merah seperti tangan berdarah, dan di tengahnya muncul tulisan samar. "Rasa belum cukup. Bayar dengan dagingmu." Bu Nana menjerit histeris. Pak Dani datang tergesa-gesa memeluk anaknya, tapi Tio hanya menatap kosong ke arah dapur. "Dia lapar ya," katanya pelan. Katanya mau makan lagi.
Sejak saat itu, setiap kali tengah malam, bau masakan tercium sendiri dari dapur, padahal semua orang sudah tidur. Kadang terdengar suara seseorang sedang mengaduk, atau suara ketukan sendok di panci. Dan di pagi hari, kuah mie di kuali selalu penuh kembali, meski mereka tidak memasak apapun semalam. Bu Nana mulai kehilangan akal sehat. Ia sering mengigau, mengatakan bahwa seseorang terus membisikinya dari arah dapur. Dia minta daging segar dan katanya ayam udah gak cukup. Pak Dani berusaha menenangkan, tapi hatinya pun ketakutan. Setiap kali ia menutup warung, bayangan hitam di kaca etalase terlihat semakin jelas. Sosok tinggi kurus dengan kepala menunduk dan tangan panjang menjulur, seolah menunggu giliran untuk makan. Satu malam, saat hujan deras mengguyur Kebayoran Lama, suara ketukan keras terdengar di pintu warung. Pak Dani membuka sedikit dan melihat Mbah Sardi berdiri di depan. Basah kuyup tapi dengan senyum lebar. "Gimana, Dan? Rasanya makin gurih ya. Apa yang kau mau dari kami lagi, Mbah? Kami sudah kasih semuanya." Mbah Sardi mendekat, suaranya pelan tapi tajam. "Belum, Dan. Kau baru kasih rasa. Sekarang waktunya kasih jiwa." Petir menyambar di langit, menerangi wajah Mbah Sardi yang ternyata bukan manusia lagi. Matanya hitam legam, dan dari mulutnya menetes cairan merah. "Ingat, setiap rasa nikmat ada harga, dan waktumu hampir habis." Ia lalu menghilang di tengah hujan, meninggalkan aroma amis dan bayangan pekat di depan warung. Malam itu, Pak Dani memandangi kuali yang masih mengepul, walau api sudah padam. Di dalamnya refleksi wajahnya tampak tersenyum jahat, padahal ia sendiri sedang menangis. Ia sadar, pesugihan itu mulai menelan mereka satu persatu. Dan suara dari dalam kuali berbisik lirih, semakin jelas setiap malam. "Kau janji dengan darahmu dan sekarang waktunya membayar dengan keluargamu." Malam itu hujan turun deras di Kebayoran Lama. Petir menyambar-nyambar, menerangi warung mie Aceh milik Pak Dani dan Bu Nana yang sudah tertutup rapat. Namun meskipun semua lampu dimatikan, asap tipis keluar dari dapur seolah ada yang sedang memasak di dalamnya. Bu Nana terbangun. Ia mendengar suara sendok beradu dengan panci. Lalu bau harum mie tercium samar, tapi bukan bau yang menggugah selera. Baunya seperti daging hangus bercampur darah basi. Dengan langkah pelan ia menuju dapur memegang senter kecil. Ketika cahaya menyorot kuali besar, uap merah mengepul dari dalamnya. Tapi bukan mie yang terlihat. Di sana ada potongan jari manusia mengapung perlahan di antara kuah berwarna hitam. Bu Nana menjerit, tapi tiba-tiba ada tangan yang muncul dari dalam kuali dan menutup mulutnya. Tangannya panas, kasar, dan terasa licin seperti berlendir. Ia meronta, tapi tidak bisa bersuara. Dari balik uap itu muncul sosok tinggi hitam, tubuhnya kurus panjang, matanya merah menyala seperti bara. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Sudah waktunya bayar. Rasa yang kau jual sudah terlalu banyak." Bu Nana memegangi dadanya, air matanya menetes. "Jangan aku, jangan keluarga kami. Kalian sudah janji darah untuk rasa, nyawa untuk kenikmatan." Tiba-tiba semua lampu rumah menyala sendiri, dan dari kamar anak-anak terdengar teriakan keras. Bu Nana berlari. Napasnya berat, jantungnya hampir pecah. Di kamar anak bungsunya Tio, suasana kacau. Kasur berantakan. Tirai berkibar-kibar seperti tertiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Dan di tengah kamar, Tio berdiri dengan mata melotot kosong. Tubuhnya gemetar hebat. "Bu, dia datang," katanya lirih. "Siapa, Nak?" Bu Nana mendekat, tapi langkahnya terhenti. Karena di belakang Tio, ada bayangan tinggi hitam menunduk. Tangannya panjang dan ujung jarinya meneteskan darah. Anak ini lapar, dia harus makan. Makan dagingnya sendiri. Sebelum Bu Nana sempat menjerit, Tio menggigit lengannya sendiri, menggigit keras sampai darah mengucur. Bu Nana menubruk anaknya, menahan dengan teriakan histeris. "Tio, Nak, istighfar." "Astagfirullah." Pak Dani yang baru saja bangun dari kamar langsung berlari masuk, menahan tubuh anaknya yang meronta. Mereka berdua mengguncang Tio, tapi anak kecil itu terus menggumam. "Dia lapar ya." Dia bilang aku yang harus kasih makan pertama. Lalu Tio mendadak pingsan. Pagi harinya Tio demam tinggi, tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Bu Nana menangis sambil mengompres anaknya. "Dan ini karena perjanjian itu? Aku yakin, makhluk itu mau ambil anak kita." Pak Dani duduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. "Aku nggak mau kehilangan anakku, Nan. Tapi kita nggak bisa mundur. Kalau kita berhenti, semua bisa mati."
Namun diam-diam di dalam kuali kuah mie masih mendidih sendiri meski kompor tak dinyalakan. Setiap kali Pak Dani mendekat, tercium bau amis seperti darah segar. Ia mengaduk perlahan dan dari dasar kuali terlihat bayangan wajah Tio tersenyum dengan mata hitam legam. 3 hari kemudian, keadaan semakin parah. Rafa, anak sulung mereka, tiba-tiba mimisan saat mengantar pesanan. Darahnya bukan berwarna merah biasa, tapi gelap dan kental seperti lumpur. "Ayah, aku mimpi aneh," katanya gemetar. "Ada orang hitam tinggi datang ke kamar bilang aku harus nyiapin adik buat dia makan malam ini." Pak Dani mencoba menenangkan, tapi perasaan takutnya makin besar. Ia tahu pesugihan itu mulai menagih tumbal pertama. Malamnya hujan turun lagi. Di dapur, semua alat masak tiba-tiba bergerak sendiri. Sendok jatuh, mangkuk bergetar, dan pintu kuali terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar asap tebal yang berubah menjadi sosok manusia tanpa wajah, dengan darah menetes dari mulutnya. "Waktunya bayar!" Bu Nana menjerit dan menarik Tio ke dalam kamar, tapi anak itu malah menatap ibunya dengan wajah kosong. "Bu, aku mau tidur di dapur aja," dia bilang. "Di sana lebih hangat." Tio berjalan ke arah dapur seperti ditarik sesuatu. Pak Dani mencoba menahannya, tapi tubuh anaknya berat sekali, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyeretnya. Saat sampai di depan kuali, Tio berhenti. Makhluk hitam itu menunduk, menatap anak kecil itu dengan lembut, seperti seorang ayah memandangi anaknya. Lalu dengan suara rendah yang menyeramkan ia berkata, "Terima kasih atas rasanya. Sekarang gantian aku memberi." Tio menatap makhluk itu, lalu perlahan tersenyum dan sebelum siapapun sempat bereaksi, tubuhnya terhempas masuk ke dalam kuali. Bu Nana menjerit sekeras-kerasnya, tapi suara petir menelan jeritannya. Ia berlari mencoba meraih anaknya, namun kuah mendidih itu menyembur keluar dan membakar kulit tangannya. Pak Dani menarik istrinya menjauh, dan mereka hanya bisa menyaksikan. Tubuh Tio lenyap, tenggelam di antara uap merah pekat. Kuali itu mendidih semakin kencang. Dari dalamnya terdengar suara anak kecil tertawa, lalu tangisan lirih yang berubah menjadi bisikan. "Rasanya enak sekali ya." Bu Nana pingsan di tempat. Pak Dani terduduk di lantai memegangi kepala menatap kuali dengan mata kosong. Saat hujan reda, uap hitam keluar perlahan dari celah-celah dapur, naik ke atap, lalu hilang di telan malam. Dan ketika pagi datang, di meja dapur muncul satu piring mie Aceh, lengkap dengan telur rebus dan potongan daging. Tapi yang membuat darah Pak Dani membeku adalah potongan daging itu berbentuk seperti jari kecil anak manusia. Hari itu warung mereka kembali buka, dan anehnya pelanggan memuji rasa mie yang semakin luar biasa. Dagingnya lebih lembut, Bu. Kuahnya gurih banget kayak ada rasa manisnya dikit. Bu Nana hanya tersenyum kaku, air matanya hampir jatuh. Ia tahu, rasa itu berasal dari tumbal pertama, anaknya sendiri. Malamnya, suara Mbah Sardi bergema di kepala Pak Dani. "Kau lihat, Dan, rasa terbaik datang dari darah sendiri. Ingat, pesugihan belum selesai. Akan ada tumbal berikutnya." Pak Dani menatap istrinya yang menangis di pojokan. Tubuhnya bergetar ketakutan. Dan di tengah keheningan malam itu, suara Tio terdengar lagi samar dari dalam kuali. "Yah, aku masih lapar." Sejak malam Tio menghilang ke dalam kuali itu, suasana rumah Pak Dani tak pernah sama lagi. Dapur mereka yang dulu penuh dengan aroma bawang dan bumbu Aceh, kini menyimpan bau besi berkarat dan darah basi. Bu Nana tak lagi bicara banyak. Ia sering duduk di pojokan ruang makan sambil menatap kosong ke arah dapur. Sesekali memeluk baju terakhir milik Tio yang sudah mengering dengan bercak hitam di lengannya. Namun, warung mereka malah semakin ramai. Setiap hari antrian makin panjang, bahkan sampai menutupi gang kecil di depan rumah. Orang-orang berbondong-bondong datang, seperti terpikat oleh aroma yang tak bisa dijelaskan. "Rasanya makin mantap, Bu. Kuahnya makin kental. Saya tiap malam mimpi mie Aceh Bu Nana. Sampai nggak bisa tidur kalau belum makan." Pak Dani hanya tersenyum kaku di balik dapur. Ia tak lagi mencicipi masakannya sendiri. Setiap kali mengaduk kuah, ia merasa ada sesuatu yang mengaduk balik dari dalam. Kadang terdengar suara Tio dari dasar kuali, tertawa kecil, atau memanggil pelan, "Yah, aku bantu masak ya." Pak Dani menggigil setiap kali mendengarnya. Tapi saat ia ceritakan pada istrinya, Bu Nana hanya menggeleng, matanya kosong. "Kita nggak bisa berhenti, dan kalau berhenti, dia marah." Suatu malam hujan deras turun lagi. Petir membelah langit Jakarta Selatan, menggema hingga membuat genting rumah bergetar. Di dapur, kuali besar itu mengepul sendiri.
meski tak ada api di bawahnya. Dari dalam uap, terlihat bayangan anak kecil duduk bersila di atas kuah, dengan kulit pucat dan mata hitam seperti arang. Ayah, Tio sudah bantu masak, tapi dia mau teman. Pak Dani menutup telinga. Cukup, jangan ganggu kami lagi. Tapi suara itu malah tertawa. Bukan aku ya. Dia yang mau teman, katanya. Rasa ini butuh darah lagi. Angin kencang menerpa, gelas-gelas di dapur pecah berhamburan. Dan dari jendela yang terbuka, bau amis menyengat masuk, diikuti bayangan tinggi kurus yang menempel di langit malam, menatap dari luar. Keesokan paginya Rafa, anak sulung mereka, tampak sangat pucat. Ia tak mau makan, tak mau bicara. Matanya merah dan setiap kali melihat ke dapur tubuhnya bergetar. Ayah, katanya pelan. Tadi malam aku lihat Tio. Dia duduk di meja makan. Badannya penuh luka tapi dia tersenyum. Itu cuma mimpi, nak, jawab Pak Dani cepat. Bukan ya, dia bilang sebentar lagi aku bakal nemenin dia. Suara sendok jatuh dari tangan Bu Nana. Ia langsung menatap suaminya dengan ketakutan. Dan pesugihan itu nggak berhenti. Tio belum cukup. Hari-hari berikutnya, keanehan makin sering terjadi. Rafa mulai mendengar suara bisikan dari arah dapur setiap malam. Kadang panci bergetar sendiri, atau ada bekas kaki basah kecil yang mengarah dari dapur ke kamarnya. Suatu malam, Rafa terbangun dan melihat ada seseorang berdiri di ujung tempat tidurnya. Tubuhnya kecil, rambutnya lepek, matanya hitam pekat. Kak, aku lapar. Rafa menjerit tapi sosok itu sudah lenyap saat lampu dinyalakan. Sejak itu Rafa mulai berbicara sendiri dan menolak tidur malam hari. Ia bilang Tio sering datang mengajaknya bermain di dapur, tempat yang hangat sampai pada suatu malam, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Warung baru saja tutup, pelanggan sudah pulang. Tapi suara orang mengaduk kuali masih terdengar dari dapur. Pak Dani keluar dari kamar membawa senter. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hanya suara adukan itu yang makin cepat, makin keras seperti seseorang sedang marah. Itu perlahan. Cahaya senter bergetar di tangannya. Ketika sinar menyorot kuali, ia melihat Rafa berdiri di depan kuali. Wajahnya kosong. Tangan kanannya memegang sendok besar, mengaduk kuah yang mendidih. Rafa, ngapain kamu? Anak itu tak menjawab. Rafa. Perlahan Rafa menoleh. Matanya bukan lagi milik manusia. Bola matanya hitam penuh tanpa putih sama sekali. Tio lapar ya? Aku bantu masak biar dia nggak marah. Sebelum Pak Dani sempat bergerak, Rafa mencelupkan tangannya ke dalam kuali mendidih. Uap merah pekat menyembur, darah memercik ke wajah Pak Dani. Rafa, Bu Nana berlari dari kamar, menjerit histeris melihat anak sulungnya terbakar di dalam kuah panas itu. Namun wajah Rafa tersenyum tenang. Hangat ya? Kayak pelukan Tio, tubuhnya perlahan tenggelam, sama seperti Tio dulu. Uap hitam memenuhi ruangan. Dan dari dalam kuali terdengar dua suara anak-anak tertawa bersama. Setelah itu, semua lampu rumah padam. Hanya nyala bara merah dari dapur yang terlihat. Bu Nana menubruk suaminya menjerit sejadi-jadinya. Kita harus berhenti, Dan. Aku nggak mau anak kita habis semua. Pak Dani jatuh terduduk di lantai, wajahnya basah air mata. Tapi dari dapur terdengar suara Mbah Sardi bergema. Sudah terlambat, Dan. Rasa yang kau jual harus dibayar lunas. 2 darah sudah cukup untuk membuat orang ketagihan, tapi belum untuk menenangkan dia. Siapa lagi yang harus dibayar, Mbah? Cukup, aku mohon. Kau masih punya 1 anak lagi. Darah ketiga adalah kunci kekayaan abadi. Suara itu hilang bersamaan dengan suara pintu depan terbuka sendiri. Dari luar, angin malam membawa aroma mie rebus yang aneh. Bau gurih bercampur amis seperti kematian yang baru matang. Pagi harinya warung mereka tetap buka. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi malam itu. Pelanggan tetap datang dengan senyum lebar, memuji rasa mie yang katanya makin nikmat, makin adiktif. Tapi di setiap piring mie yang disajikan, ada potongan daging kecil yang teksturnya terlalu lembut untuk daging sapi atau ayam. Dan di dalam kuali besar itu 2 wajah samar terlihat. Rafa dan Tio menatap dari dasar kuah tersenyum. Malamnya, Pak Dani duduk sendirian di dapur, menatap kuali dengan mata kosong. Dari dalam uap, 2 suara anaknya bergema pelan. Ayah, tinggal 1 lagi. Habis itu kita lengkap. Pak Dani menangis terisak. Di tangannya terlihat tanda merah di kulit yang kini membesar, membentuk seperti lingkaran api. Dan di sudut dapur, bayangan tinggi hitam berdiri, menatapnya dengan senyum lebar. Darah kedua sudah lunas. Bersiaplah untuk yang terakhir. Sejak Rafa menyusul Tio ke dalam kuali itu,
rumah Pak Dani berubah jadi neraka. Suara tawa anak-anak bergema dari dapur setiap malam, padahal dua anak mereka sudah tiada. Kadang terdengar langkah kaki kecil berlari di lorong, diikuti bau amis dan bunyi sendok mengaduk panci. Bu Nana makin tak waras. Setiap pagi ia menyiapkan piring untuk 4 orang, lalu memanggil nama anak-anaknya satu persatu. Tio, Rafa, ayo sarapan nak. Ibu udah masakin kesukaan kalian. Padahal kursi di meja makan selalu kosong, kecuali satu hal aneh. Piring anak-anak itu selalu bersih setiap pagi, seolah seseorang benar-benar memakan isi piring itu saat malam. Warung mie Aceh Pak Dani semakin ramai. Setiap malam antrean sampai belasan meter. Orang-orang datang dari jauh, bahkan ada yang dari luar kota. Mereka bilang mie itu punya aroma yang menggoda dan bikin ketagihan. Tapi setiap pelanggan yang terlalu sering makan di sana mulai sakit misterius. Tubuh mereka kurus, kulitnya pucat, dan mereka sering mengigau menyebut nama Rafa atau Tio di malam hari. Namun anehnya, Pak Dani tak lagi peduli. Ia hanya masak dan masak, seolah tubuhnya dikendalikan. Kadang ia menatap ke dalam kuali besar itu, dan dari dalam 2 wajah kecil muncul di antara kuah merah, tersenyum padanya. Ayah, tinggal 1 lagi ya. Setelah itu kita bisa pulang. Suatu malam, Bu Nana mendengar suara seseorang berbicara di dapur. Ia keluar dari kamar dan melihat Pak Dani berdiri sendiri di depan kuali. Tapi bibirnya bergerak seperti sedang menjawab seseorang. Belum waktunya. Dia masih kecil, tapi janji harus ditepati dan kalau tidak mereka akan lapar selamanya. Suara itu bukan milik manusia. Nada suaranya berat dan serak seperti berasal dari dalam tanah. Saat Bu Nana menyalakan lampu, bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di belakang suaminya. Tak punya wajah, hanya rongga gelap dengan mata merah menyala. Bu Nana menjerit dan menjatuhkan piring di tangannya. Pak Dani menoleh cepat, matanya kosong. Tenang, Nak. Dia cuma mau darah terakhir. Setelah itu semua selesai. Kau gila, Dan. 2 anak kita sudah mati. Kau mau kasih yang terakhir juga? Kau mau habisin semuanya demi pesugihan sialan. Itu? Pak Dani diam, tapi dari kuali terdengar tawa anak-anak mereka bergema pelan. Ibu jangan marah, nanti ayah dimakan juga. Sejak malam itu, Bu Nana bertekad melindungi anak terakhir mereka, Nara, gadis kecil berusia 8 tahun. Ia kunci pintu kamarnya setiap malam, menyalakan lilin dan membaca doa dengan suara bergetar. Namun setiap dini hari, Nara selalu terbangun dengan bekas tangan kecil di selimutnya, seperti ada yang duduk di tepi ranjang. Bu, tadi aku lihat Kak Tio di jendela. Dia ngajak aku main masak-masakan. Itu bukan kakakmu, Nak. Jangan pernah jawab kalau dia manggil, paham? Tapi anak kecil tetaplah polos. Suatu malam Nara tak sengaja membuka pintu dapur karena mendengar suara anak-anak tertawa. Di sana ia melihat 2 anak laki-laki duduk di lantai, memainkan sendok dan mangkuk, pura-pura masak mie. Kak Tio, Kak Rafa, ayo main Nara, jawab salah satu dari mereka, senyum lebar tapi kulitnya membiru. Kami rindu kamu, Nara. Sekarang giliran kamu bantu masak, teriakan Nara memecah malam. Bu Nana berlari sekuat tenaga dan mendapati anaknya berada di depan kuali besar yang sudah mendidih sendiri tanpa api. Pak Dani berdiri di dekat situ, memegang sendok besar, wajahnya kaku, matanya merah. Dan, jangan, itu anak kita. Mereka lapar, Nak. Kalau aku nggak kasih, mereka bakal datang tiap malam. Bu Nana menjerit histeris meraih Nara dan menariknya menjauh. Tapi tiba-tiba sesuatu menarik kaki kecil Nara dari bawah meja. Tangannya tergores panci panas, uap darah langsung naik ke udara. Pak Dani berusaha menarik kuali, tapi uap hitam menyembur keluar, dan 2 tangan kecil pucat keluar dari dalam kuah. Ayah, kita lapar. Kuali berguncang keras, kuahnya meluap sampai mengenai dinding. Bau amis dan darah memenuhi ruangan. Dari dalam uap 2 sosok anak laki-laki muncul perlahan, tubuh mereka gosong dan meleleh, tapi wajahnya masih tersenyum. Kami cuma mau adik kami ikut. Bu Nana menarik Nara keluar rumah, menjerit meminta tolong. Tapi begitu pintu depan dibuka, angin dingin menyambar, dan rumah berubah menjadi seperti neraka.
Dinding berlumuran darah, lantai penuh jejak kaki kecil basah, suara ketawa anak-anak menggema, bercampur dengan bisikan jin yang kelaparan. "Pak." Dani mencoba melawan, tapi tubuhnya terpental keras ke tembok dapur. Darah keluar dari mulutnya namun ia masih memaksa berdiri. "Ambil aku saja, jangan anakku lagi, aku yang kalian mau." Tiba-tiba bayangan tinggi itu muncul di belakangnya, semakin jelas. Wujud Mbah Sardi dalam bentuk iblis pesugihan. Tubuhnya kurus panjang, kulitnya hitam seperti arang, mulutnya penuh gigi tajam meneteskan darah. "Darahmu gak cukup dan janji tetap harus ditepati." Pak Dani mengambil pisau dapur, menebaskannya ke arah sosok itu. Tapi tubuh Mbah Sardi berubah jadi asap, lalu masuk ke tubuhnya. Mata Pak Dani langsung berubah hitam, dan dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. "Nara, ayo bantu ayah masak." Bu Nana berteriak sambil menggendong anaknya keluar rumah. Tapi begitu melewati halaman, semua jalan di sekitar rumah menghilang. Yang terlihat hanya hutan lebat, gelap, dan di tengahnya berdiri sosok hitam raksasa dengan kepala menunduk, menatap mereka. Dari kejauhan, rumah mereka terbakar sendiri, tapi api itu berwarna hijau, bukan merah. Dari dalam kobaran itu terdengar suara dua anak tertawa, diikuti nyanyian lirih. 3 piring 3 jiwa, baru rasa sempurna. Bu Nana jatuh tersungkur, memeluk Nara erat-erat sambil menangis. Namun saat ia menatap wajah anaknya, ia kaget. Mata Nara sudah mulai berubah hitam. "Bu, aku lapar." Bu Nana menjerit lagi, tapi tak ada yang datang menolong. Suara tawa jin pesugihan menggema di langit malam, menandai bahwa satu darah terakhir sedang ditagih. Malam itu langit Jakarta mendung. Di antara hujan yang turun, satu rumah di gang kecil itu terbakar habis tanpa seorang pun selamat. Tapi keesokan harinya, warung mie Aceh Pak Dani tetap buka. Pintu dapurnya terbuka lebar, dan di dalam kuali besar itu, terlihat 3 wajah anak kecil tersenyum dari dalam kuah merah. Warung mie Aceh di Kebayoran Lama itu sudah seharusnya terbakar habis. Semua orang di sekitar gang bersumpah, malam itu mereka melihat api hijau menjilat langit, mendengar jeritan panjang, dan bau daging terbakar. Tapi anehnya, keesokan paginya, warung itu masih berdiri utuh, panci besar masih di atas kompor, mengeluarkan asap tipis beraroma bumbu mie dan darah. Hanya saja, tak ada seorang pun di sana. Warga yang mencoba mendekat mengaku mendengar suara sendok beradu dengan panci, seperti ada yang sedang masak. Namun saat dilihat dari jendela, tak ada siapa-siapa. Di tembok belakang seseorang menulis dengan darah kering. 3 sudah lunas tapi rasa belum sempurna. Beberapa hari kemudian warung itu tiba-tiba buka lagi. Lampu menyala, aroma mie pedas menyebar ke jalanan, dan ada sosok pria berdiri di balik dapur. Orang-orang mengira itu Pak Dani yang selamat, meski wajahnya terlihat lebih pucat dan matanya merah seperti kurang tidur. "Masih jualan, Pak?" tanya seorang pelanggan. Pak Dani hanya mengangguk pelan, senyum kecil di bibirnya. Tangannya cekatan, menyiapkan mie tapi gerakannya kaku, seperti bukan manusia. Ketika pelanggan itu selesai makan, ia bilang mie-nya lebih enak dari sebelumnya. Tapi ada rasa aneh di ujung lidah, seperti besi dan darah. Malamnya, pelanggan itu muntah darah di rumah. Ia bilang saat tidur, ia bermimpi duduk di warung itu, lagi dikelilingi anak-anak kecil yang matanya hitam semua, menyuapinya dengan sendok besar. "Makan, biar kami bisa tidur tenang." Besoknya ia ditemukan tewas di dapur rumahnya, lidahnya hilang. Seminggu kemudian, banyak pelanggan yang datang ke warung itu menghilang tanpa jejak. Polisi datang untuk memeriksa, tapi saat mereka masuk ke warung, semua lampu padam mendadak. Salah satu petugas bersumpah mendengar suara perempuan tertawa dari dapur dan melihat bayangan kecil berlari di dinding. Ketika lampu dinyalakan lagi, panci besar itu sudah berisi cairan merah mendidih, dan dari dalamnya muncul tangan kecil yang mencoba keluar. Polisi lari ketakutan dan menutup warung itu dengan garis kuning. Namun, keesokan malamnya, garis itu hilang, dan warung itu buka lagi. Sosok yang menyerupai Pak Dani selalu terlihat di dapur, menunduk, mengaduk panci besar itu pelan. Kadang, suara lirih terdengar, "Masak buat siapa malam ini? Oh, masih banyak yang lapar." Dan dari belakang warung, suara anak-anak kecil menjawab pelan, "Kami mau main, ya."
Beberapa saksi mengatakan, kadang ada perempuan berpakaian daster, merah muncul di depan warung. Mukanya rusak, matanya kosong, dan ia selalu membawa piring kosong. Ia berjalan ke meja pelanggan menatap tajam lalu berkata, "Sudah makan? Rasanya gimana? Anak-anakku yang buat." Begitu pelanggan menatap piringnya, mie di dalamnya berubah jadi belatung. Ketika menjerit, sosok perempuan itu menghilang bersama lampu yang mati. Kabar warung berhantu itu menyebar cepat di Jakarta Selatan. Banyak orang datang karena penasaran, tapi tidak semua pulang. Beberapa motor dibiarkan terparkir berhari-hari tanpa pemilik. Dan setiap kali pagi tiba, warga menemukan jejak kaki kecil penuh darah di depan pintu. Suatu malam, seorang pemuda ojek online bernama Ferry menerima pesanan dari warung itu. Ia bingung, karena aplikasinya menunjukkan warung mie Aceh Pak Dani sebagai pengirim, padahal warung itu sudah terkenal angker. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia datang tengah malam. Lampu di warung menyala redup, bau pedas mie menyeruak. Di dapur, seorang pria berdiri membelakangi Ferry. "Permisi, saya mau ambil pesanan," katanya. Pria itu menoleh pelan. Wajahnya gosong sebelah, matanya merah dan daging pipinya meleleh. "Pesananmu sudah siap, tapi kau mau makan di sini aja?" Ferry mundur ketakutan. Ia hampir jatuh saat mendengar suara anak kecil berbisik di telinganya. "Mas, duduk dulu. Cobain masakan kami." Ia lari keluar, tapi begitu menengok ke belakang, warung itu sudah tak ada. Hanya ada lapangan kosong dan puing hitam terbakar. Namun di tangannya, masih ada bungkus mie hangat bertuliskan, "Warung Mie Aceh, rasa yang tak pernah mati." Ketika ia membuka bungkusnya, mie itu menggeliat, dan dari dalamnya muncul gigi kecil berlumuran darah. Malam demi malam, kejadian aneh terus terjadi. Beberapa warga mengaku mendengar suara anak kecil menangis di selokan dekat warung. Suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo bercampur dengan suara mendidih dari arah dapur. Dan setiap malam Jumat Kliwon, lampu di warung itu menyala sendiri. Orang-orang bilang, itu saat di mana arwah keluarga Pak Dani menagih nyawa baru untuk melunasi pesugihan mereka yang belum selesai. Kuali besar itu menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia jin, dan selama masih ada yang datang, mereka tak akan pernah kenyang. Suatu malam hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar tepat di atas gang tempat warung itu berdiri. Seorang gelandangan yang berteduh di depan warung mengaku melihat pintu warung terbuka sendiri. Dari dalam, keluar cahaya merah, dan suara ratusan orang menjerit bersamaan. Bayangan hitam tinggi muncul di ambang pintu, wajahnya menyerupai Mbah Sardi, dukun pesugihan dari Banyuwangi. Janji darah tak pernah selesai, karena manusia selalu lapar. Begitu cahaya menyala lagi, warung itu lenyap. Hanya tersisa kuali besar berwarna hitam hangus masih beruap di tengah jalan, dan di dalamnya ada tulisan terbentuk dari lemak terbakar, "Mie Aceh, pedasnya sampai ke akhirat." Sejak malam itu, tempat itu tak pernah bisa dibangun ulang. Setiap yang mencoba membuka usaha di sana selalu mengalami kejadian aneh. Kuali bergetar sendiri, pelanggan kerasukan, atau suara anak-anak tertawa di dapur. Hingga kini warga Kebayoran Lama masih percaya, warung mie Aceh Pak Dani masih buka tiap malam Jumat Kliwon. Katanya, kalau kau lewat dan mencium aroma mie pedas bercampur darah, jangan menoleh, jangan pernah berhenti. Karena kalau kau menatap ke arah warung itu terlalu lama, pintu dapur akan terbuka, dan dari dalam Pak Dani akan tersenyum sambil berkata pelan, "Satu porsi lagi ya."